Kekuatan sejati pelindung tubuh telah hancur. Dari tengah alis ke tubuh bagian bawah Raja Wu dari dinasti Dagan, garis darah muncul dalam sekejap. Tubuh itu masih di udara, dan terbagi menjadi dua bagian, lalu jatuh ke tanah. Dua seniman bela diri dinasti Dagan awalnya mencibir, tetapi mereka menghilang seketika, dan wajah mereka penuh dengan ketakutan. Bahkan kakak laki-laki tertua pun dipenggal dengan sebilah pedang. Tanpa ragu, keduanya berbalik dan lari. Pedang karat misterius itu berayun lagi, dan kedua lampu pedang itu tiba-tiba melesat melintasi langit seperti meteor. Dengan kekuatan spiritualnya menembus peringkat ketujuh, kendali Qin Chen atas Kendo telah mencapai titik di mana seorang pejuang dari 100 dinasti tidak dapat membayangkannya. Pada saat berikutnya, dua siluet terbang di udara, terpotong-potong dalam sekejap, dan menjadi potongan daging di tanah, darah memercik setinggi beberapa kaki. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, 3 cincin penyimpanan terbang dan dibawa ke tangannya. Pada saat ini, seorang wanita cantik tampak terkejut pada Qin Chen yang telah membunuh 3 dinasti Dagan dengan pedang, matanya menunjukkan cahaya yang bersemangat, dan dia tidak sabar untuk segera bergegas ke atas. Di samping wanita cantik itu, ada seorang pria berusia 28 tahun berdiri di samping wanita cantik itu, keduanya jelas memiliki hubungan yang tidak biasa, dan saat ini mereka memandang Qin Chen dengan takjub. Wanita cantik itu memandang Qin Chen. Apa yang paling dia kagumi dan sukai adalah para seniman bela diri muda dengan basis kultivasi yang luar biasa. Setelah membunuh 3 orang kuat dari dinasti Dagan, Qin Chen memandang orang lain di lapangan seolah-olah tidak ada yang salah dengannya. Tetapi pada saat ini, wanita cantik di samping itu bergegas, dan bahkan buru-buru berteriak. Qin Chen tidak ingat bahwa dia mengenal pihak lain, tetapi karena pihak lain berbicara dengan sangat cemas, Qin Chen juga ingin mendengar apa yang dilakukan pihak lain. Nama wanita cantik itu Ni Suang-Suang. Dia seorang jenius dari dinasti Daxing. Dia terpana oleh sikap Qin Shaoxia. Dia melihat kekuatan luar biasa Qin Shaoxia sebelumnya, jadi dia tidak bisa tidak mengaguminya dalam hati. Meskipun wanita ini telah berkultivasi hingga tahap akhir tier 6 di usia muda, dia jelas memiliki latar belakang yang baik dan sangat berbakat. Wajah Ni Suang-Suang tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, dan berkata dengan gembira, "Saudara Qin, saya mendengar bahwa ada bahaya di alam rahasia iblis surgawi. Ada bahaya di mana-mana, apakah saudara Qin bisa bawa Suang-Suang dan pergi bersama?" "Jangan khawatir, saudara Qin, Suang-Suang tidak akan menimbulkan masalah." Ketika berbicara tentang melakukan sesuatu, Ni Suang-Suang bahkan melirik Qin Chen dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Qin Chen ia teringat saat pertama kali Sang Guanxier melihatnya, dan ia memanggilnya dengan malu-malu. Ni Suang-Suang melihat Qin Chen mengerutkan kening dan menatap kakak senior Zhan Yuan. Ni Suang-Suang tiba-tiba merasa bahwa dia tidak boleh berdiri dengan kakak senior Zhan Yuan. Mungkin itu akan menyebabkan kesalahpahaman Qin Chen. Seniman bela diri lain di sekitar memandang Qin Chen, mereka semua melihat bahwa wanita dari dinasti besar menyukai bakat dan kekuatan Qin Chen, dan ingin menggunakan kecantikannya untuk merayu Qin Chen. Melihat Qin Chen berbalik dan pergi, rencana telah gagal, dan hatinya menjadi malu dan marah. Ni Suang-Suang merasa terhina dan memberi isyarat kepada Meng Zhanyuan untuk memberi pelajaran Qin Chen. Menghentikan Qin Chen, karena basis kultivasinya, Meng Zhanyuan khawatir Qin Chen akan memenggal kepalanya dengan satu pedang. Karena Meng Zhanyuan tidak berani, akhirnya Ni Suang-Suang mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya dan menebas ke arah Qin Chen. Qin Chen melambaikan tangannya, dan pedang panjang di tangannya, cahaya pedang dingin menekan lehernya, memotong beberapa helai rambut. Tubuh Ni Suang-Suang menjadi kaku, wajahnya menjadi pucat, dan dia merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Seluruh tubuhnya sangat takut, dan dia tidak berani bergerak. Jika bukan karena pihak lain adalah seorang wanita dan tidak memiliki kebencian yang mendalam dengannya, pedang barusan akan menembus tenggorokannya sejak lama. Ni Suang-Suang ketakutan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Qin Chen mencabut pedangnya, dan baru saja akan pergi, tiba-tiba niat membunuh yang kuat tiba-tiba menyebar dari bawah kakinya. Dengan hati yang terkejut, kekuatan sejati yang tak terlihat terbentuk di bawah kaki Qin Chen, mendorongnya ke depan dan pada saat yang sama sebuah pedang dipotong ke bawah. Langit terciprat dengan puing-puing, dan makhluk asing berwarna hitam pekat yang berbentuk aneh bergegas keluar dari tanah, dengan cahaya aneh berwarna darah di matanya, dan dengan tawa kecil, ia meledakkan batu di bawah kaki Qin Chen menjadi debu. Pada saat yang sama, pedang tajam di tangan Qin Chen menghantam kepala binatang aneh itu, dan terdengar suara emas dan besi berkelahi satu sama lain, dan hanya beberapa potong baju besi skala yang dihancurkan dalam percikan api. Qin Chen terkejut, pedangnya cukup untuk melukai Raja Seni Bela Diri setengah langkah, tetapi hanya menghancurkan beberapa sisik dari binatang aneh ini.
Binatang aneh ini dipukul oleh pedang, dan tiba-tiba menjadi marah, dan meraung ke arah Qin Chen lagi. Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah. Seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuhnya berputar-putar, dan Rust Sword yang misterius berayun lagi, menebas dengan berat. Cahaya pedang yang menyilaukan berlari melintasi langit, langsung meninggalkan noda darah hampir 1 kaki panjangnya di kepala makhluk asing itu. Cedera ini tidak membuatnya mundur, tetapi membangkitkan keganasannya. Mata seperti lonceng tembaga menjadi merah, dan mulut cekungan darah menggigit Qin Chen dengan kuat. Mata Qin Chen acuh tak acuh, dan Rusty Sword yang misterius tiba-tiba mengguncang lusinan lampu pedang, dan cahaya pedang yang tebal langsung meninggalkan bekas darah yang tak terhitung jumlahnya pada makhluk asing itu. Darah yang tak terhitung jumlahnya memercik di tanah hitam, dan terbakar. Untuk sementara, Qin Chen tiba-tiba menjadi ingin tahu tentang binatang aneh yang misterius ini. Dengan pikiran di dalam hatinya, kekuatan mental Qin Chen langsung berubah menjadi kejutan yang tak terlihat, yang jatuh ke dalam pikiran binatang misterius itu. Saat berikutnya, Qin Chen terkejut, dalam pikiran binatang misterius ini, tidak ada jiwa, hanya sekelompok udara hampa yang penuh kekerasan, penuh dengan roh jahat. Dan Qin Chen memiliki perasaan yang samar-samar bahwa aura kekerasan dalam pikiran binatang misterius ini, dia sepertinya telah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Tetapi ketika Qin Chen bingung, binatang aneh itu, tiba-tiba menjadi sangat marah, dan meraung ke langit. Hati Qin Chen tiba-tiba kaget, tidak baik, auman binatang asing, dalam banyak kasus, hanya ada satu tujuan, yaitu memanggil bantuan. Di bawah tanah, suara getaran datang tiba-tiba, dan kemudian 6 atau 7 binatang aneh yang persis sama dengan binatang aneh misterius sebelumnya keluar dari tanah. Binatang aneh ini hanya berukuran panjang 3 atau 4 meter, tertutup sisik hitam pekat. Mereka terlihat seperti buaya, tetapi mereka lebih menakutkan daripada buaya. Mereka menggigit lebih dari selusin prajurit di sekitarnya. Setelah prajurit ini ditelan oleh makhluk asing, ada lingkaran cahaya merah samar di tubuh kedua makhluk asing. Segera setelah itu, cahaya yang ganas dan ganas keluar dari mata mereka lagi, menuju lebih dari selusin prajurit. Kerumunan tiba-tiba menjadi kacau, dan ada raungan dan jeritan di mana-mana, dan 2 prajurit lagi terluka dalam sekejap mata. Semua orang berkumpul bersama, dan lebih dari selusin prajurit membentuk lingkaran untuk melawan 6 atau 7 binatang aneh ini. Pada saat ini, Ni Suang-Suang juga sedang diserang oleh binatang aneh. Binatang aneh itu merobek jubah Ni Suang-Suang menjadi 2, memperlihatkan pakaian merah muda di dalamnya, dan cahaya musim semi yang indah tiba-tiba mekar. Setelah binatang aneh itu merobek setengah dari gaun Ni Suang-Suang, dia menerkamnya lagi. Prajurit bernama Meng Zanyuan meraung, dan pedang panjang di tangannya menembus mata binatang aneh itu. Meskipun binatang aneh itu tidak sadar, nalurinya untuk bereaksi terhadap krisis masih ada, dan tubuhnya berkedip, dan dia tiba-tiba menjauh. Tujuannya, bergegas menuju Meng Zanyuan. Kedua belah pihak terjerat dalam sekejap, kekuatan Meng Zanyuan ini tidak lemah. Di bawah serangan binatang buas, dia terus mundur dan dikelilingi oleh bahaya, tetapi dia sering mengubah bahaya menjadi damai, dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Untuk sementara waktu, banyak prajurit dan binatang misterius bertempur bersama, dan pemandangannya sangat tragis. Melihat pertarungan yang sengit, mata Qin Chen memadat, dan jika dia melanjutkan, cepat atau lambat, para pejuang ini tidak akan bisa bertahan dan akan terbunuh di sini. Dengan tatapannya yang kental, kekuatan sejati Qin Chen di tubuhnya mengembun dengan gila, dan pedang pecah. Cahaya pedang yang terang tiba-tiba meroket, menerangi seluruh alam rahasia iblis surgawi. Semua orang menoleh dengan ngeri, dan melihat cahaya pedang seterang salju yang panjangnya beberapa kaki, seperti kengerian dari langit, dan menghilang dalam sekejap. Jiang Wang menebas binatang misterius itu, langsung membelah binatang misterius itu menjadi 2, memercikkan darah ke tanah, menimbulkan asap biru yang besar. Tetapi ketika Wu Zun, yang telah mengatakan nama binatang berdarah sebelumnya, melihat ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan, ekspresinya bahkan terdistorsi, seolah-olah dia telah melihat akhir dunia. Segera setelah itu, teriakan terdengar, darah prajurit di kerumunan menghilang seketika, dan seluruh orang berubah menjadi mayat dalam sekejap. Pada saat ini, Wu Zun yang memberitahu Qin Chen untuk tidak membunuh binatang aneh itu berteriak ngeri lagi. Sebelum orang-orang di sekitar punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, mereka melihat bahwa prajurit yang telah berubah menjadi mumi belum mati, dengan mata yang mencolok dan ekspresi yang menakutkan, mengacungkan pedangnya, dan menebas mantan rekan-rekannya dengan panik. Pedang pria itu datang ke Ni Suang-Suang dalam sekejap mata. Pada saat ini, Ni Suang-Suang benar-benar terkejut. Melihat pedang lawan hendak mengenai dirinya, Meng Zanyuan tiba-tiba meraung,
suang-suang, dan bergegas maju. Pisau pertempuran mayat itu langsung menghancurkan tubuh Meng Zanyuan, menghancurkan kekuatan sebenarnya dari perlindungan tubuhnya, dan baju besi bagian dalam di bawah jubah juga merobek lubang, pisau pertempuran dimasukkan ke lengannya, dan darah menyembur keluar. Untungnya, di bawah perlawanan dari kekuatan sebenarnya dari bodyguard dan pelindung bagian dalam, pedang lawan hanya melukai Meng Zanyuan, tetapi gagal untuk melepaskan lengannya. Meng Zanyuan dengan kuat menggenggam pedang yang telah dipotong lawan di lengannya, dan berteriak dengan cemas pada Ni Suang-suang. Tetapi pada saat ini, Ni Suang-suang gemetar ketakutan alih-alih melangkah maju untuk membantu, dia berbalik dan berlari, dan bahkan arah dia berlari langsung ke tempat Qin Chen. Selamatkan aku, selama kamu bisa menyelamatkanku, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Ni Suang-suang berkata dengan keras, dan bahkan saat berbicara, dia merobek pakaian kotor di tubuhnya, terbuka ke udara, memancarkan garis tubuh yang memikat. Karena dia tahu betul bahwa jika ada orang di lapangan yang bisa bertahan saat ini, maka hanya Qin Chen yang akan menjadi satu-satunya. Untuk bertahan hidup, dia akan melakukan apapun yang diminta Qin Chen padanya. Meng Zanyuan juga menyemburkan seteguk darah, mengangkat matanya, dan menatap Qin Chen dengan marah. Pada saat ini, prajurit mumi melihat bahwa pedangnya dipegang erat oleh Meng Zanyuan, tidak bisa bergerak, dia tiba-tiba meraung dan mengangkatnya dengan paksa. Meng Zanyuan berteriak, dan darah di lengannya mengalir seperti air mancur. Dan prajurit mayat itu mengangkat pedang lagi, dan menebas ke arah Meng Zanyuan lagi. 7 atau 8 binatang aneh di sekitar, juga meraung ke arah kerumunan sekali lagi. Sudah berakhir, kita semua akan mati di sini, monster darah ini benar-benar tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibunuh. Wu Gongling, apa sebenarnya yang kamu ketahui? Seorang prajurit bertanya dengan ngeri. Ini adalah Blood Beast yang unik dari Secret Realm of Heavenly Demon, dan pertahanan mereka sangat menakutkan. Mereka lebih menakutkan daripada Blood Beast biasa. Kuncinya adalah mereka tidak bisa membunuh sama sekali. Bahkan jika mereka dibunuh, mereka akan menjadi hantu, darah para prajurit bahkan menempati tubuh para prajurit, mengubahnya menjadi iblis yang hanya tahu tentang pembunuhan haus darah. Petik 2. Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa akrab dengan aura kekerasan dalam darah binatang barusan. Auranya, dingin dan jahat, hampir persis sama dengan binatang hantu yang dia temui di Black Death Swamp. Mungkinkah hantu binatang darah yang dibicarakan orang ini adalah hantu binatang dari Black Death Swamp? Dengan pikiran di dalam hatinya, mata Qin Chen berkedip, dan pedang karat misterius di tangannya tiba-tiba menebaskan pedang ke arah mumi yang telah menghancurkan Meng Zanyuan. Cahaya pedang menyala, dan serangan mayat dihentikan dalam sekejap. Pada saat pedang bertabrakan, Qin Chen tidak bisa menahan nafas lega, karena dia menemukan bahwa mayat itu tidak menjadi kuat karena tubuh hantu. Setelah mengetahui kekuatan mayat kering, cahaya pedang Qin Chen menyala, dan cahaya pedang yang kuat mengembun menjadi balok, langsung menembus kepala mayat kering, dan gumpalan darah hitam gelap keluar dari belakang kepalanya. Tidak ada gunanya, bahkan jika kamu membunuhnya, hantu ini masih bisa mengambil prajurit lain, tidak peduli betapa tidak terbunuhnya, gumam Wu Gongling, dengan ketakutan di matanya. Benar saja, begitu jenazah meninggal, semua orang segera merasakan nafas dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka meledak, dan mereka merasa ketakutan. Apakah itu? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan jiwa menyebar untuk pertama kalinya, dan dalam sekejap dia melihat bayangan samar muncul dari tubuh mumi, yang memang sangat mirip dengan binatang hantu yang dia lihat di rawa maut hitam. Melihat bayangan ini, Qin Chen tidak memikirkannya sama sekali, mengangkat tangannya, nyala api biru muda menyala. Api Iblis King Lian. Dengan kultivasi Qin Chen, api Iblis King Lian telah mencapai tingkat api tingkat ke-7. Binatang hantu di Black Death Marsh takut dengan api yang berbeda. Jika hantu di alam rahasia iblis surgawi sama dengan yang ada di Black Death Marsh. Jika demikian, maka King Lian Demon Fire juga akan menjadi musuh bebuyutannya. Di bawah mata semua orang, nyala teratai biru muncul di kepala Qin Chen seketika. Api Cian menyinari dunia hitam, segera menambahkan cahaya menyilaukan ke dunia abu-abu, dan pada saat yang sama semua orang melihat bayangan samar muncul dari sisi prajurit mumi yang sudah mati. Bayangan ini tidak memiliki fitur wajah, tetapi ketika api King Lian Demon Fire yang ditampilkan oleh Qin Chen bersinar, bayangan redup itu tiba-tiba menunjukkan wajah yang ketakutan. Jeritan tajam terdengar, dan di bawah kilauan api iblis Qin Chen King Lian, bayangan redup itu menjerit, seperti salju di bawah terik matahari, dan menghilang dalam waktu singkat tanpa jejak.
6 atau 7 binatang darah lainnya juga berhenti berkelahi pada saat ini, semua menoleh untuk melihat api iblis King Lian di atas kepala Qin Chen, dan ada jejak kepanikan di mata berdarah yang tidak memiliki emosi. Siapa bilang kamu tidak bisa membunuh? Qin Shaoxia dari dinasti yang kuat baru saja membunuh satu. Semuanya berkumpul bersama, hati-hati. Qin Chen berteriak pelan, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju monster darah yang tersisa. Cahaya pedang berkedip, dan setiap kali pedang dipotong, darah binatang dipenggal, dan pada saat yang sama bayangan ketakutan keluar dari tubuh binatang darah, dan api iblis teratai hijau yang kemudian dikorbankan Qin Chen langsung terbakar menjadi abu. Hanya dalam sekejap usaha, 7 monster darah yang tersisa semuanya dipenggal, dan hantu di tubuh mereka juga benar-benar hilang di bawah pembakaran api iblis King Lian. Qin Shaoxia, terima kasih telah membantu saya sebelumnya. Salah satu master bela diri puncak tahap ke-6 segera melangkah maju dan mengucapkan terima kasih kepada Qin Chen. Semua orang melangkah maju dan berkata satu persatu, penuh rasa terima kasih. Qin Chen berkata kepada Wu Gongling, yang mulia sepertinya sangat mengenal binatang aneh ini. Qin Shaoxia, saya tahu tentang situasi di beberapa alam rahasia iblis surgawi. Nenek moyang yang berada di tanah yang lebih rendah pernah memasuki alam rahasia iblis surgawi, dan juga menerobos ke Raja Bela Diri di alam rahasia iblis surgawi. Para leluhur pernah berkata bahwa jika Anda ingin membunuh monster darah ini sepenuhnya, kecuali Raja Bela Diri tingkat 7 menggunakan kemauan seni bela diri, tidak ada cara untuk seniman bela diri tingkat 6. Tapi nenek moyang juga mengatakan bahwa monster darah seperti ini hanya ditemukan di daerah di mana Raja Bela Diri tingkat ke-7. Kali ini saya tidak tahu mengapa mereka muncul di sini. Untungnya, Qin Shaoxia memenggal kepala mereka, jika tidak kita semua mungkin harus mati di sini. Petik 2. Setelah Wu Gongling menjelaskannya, dia segera mengeluarkan slip giok dari tubuhnya dan menyerahkannya, ini adalah beberapa catatan dari leluhur yang meninggalkan alam rahasia iblis surgawi. Jika Qin Shaoxia membutuhkannya, itu akan diberikan kepada Qin Shaoxia. Petik 2. Qin Chen mengambil slip giok dan menemukan bahwa itu mencatat beberapa hal di dunia rahasia iblis, dan binatang darah itu ada di antara mereka. Setelah Qin Chen melihat pesan di dalam, dia segera berkata dengan terkejut, nenek moyang Anda mengatakan di sini area di mana Raja Bela Diri tingkat ke-7 dan Raja Bela Diri tingkat ke-6 berada bukan daerah yang sama. Hal-hal ini semua diringkas setelah nenek moyang dari nenek moyang yang lebih rendah pernah memasuki alam rahasia iblis surgawi. Karena dia menerobos alam rahasia iblis surgawi, dia berjalan lebih jauh dan mengerti lebih dari prajurit biasa. Saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Pada saat ini, Meng Zanyuan melangkah dan membungkuk kepada Qin Chen dengan hormat, terima kasih Qin Shaoxia atas bantuan Anda sebelumnya. Jadi, apakah Raja Wu dapat memasuki wilayah Wu Zun? Qin Chen mengerutkan kening. Apa yang baru saja dia pikirkan adalah jika Wu Zun dan Raja Wu berada di daerah yang berbeda, maka budak kulit hitam akan lebih aman. Ini sedikit perlindungan. Meng Zanyuan mengangguk dan berkata, ya, Raja Wu juga dapat kembali dan memasuki wilayah Wu Zun, tetapi dalam keadaan normal, Raja Wu tidak akan melakukan ini, karena Raja Wu yang memasuki alam rahasia para dewa memiliki tujuan yang sama dengan kita, apakah untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Faktanya, tidak banyak harta yang berguna untuk Raja Wu. Begitu mereka memilih untuk pergi ke daerah Wu Zun, harta di dalamnya akan diambil oleh Raja Wu yang lain terlebih dahulu. Qin Chen mengangguk mengerti, Qin Chen mengeluarkan lebih dari 10 potongan giok dari tubuhnya dan mengirimkannya kepada semua orang, jika Anda bertemu dengan seorang murid dinasti Dawei saya di alam rahasia iblis surgawi ini, tolong hancurkan slip giok dan beritahu Qin. Ini juga alasan terpenting mengapa Qin Chen menyelamatkan orang-orang ini. Sangat sulit untuk menemukan budak hitam sendirian, tetapi jika begitu banyak orang membantunya menemukan mereka, itu akan mudah.